Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2. Berarti sebentar lagi kalian akan naik ke kelas 6 ya. Berarti belajarnya harus lebih semangat lagi di semester 2 ini. Karena nanti akhirnya naik atau tidak naik kelas ya. Semoga semuanya naik kelas. Walaupun dalam keadaan masih pandemi ya, Mister harap semuanya sabar karena ini bukan kemauan kita. Kita cukup berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ananda yang soleh dan soleha, silakan dibuka ya buku tematiknya ya yang 5F. Awas jangan salah, dengan judul Panas dan Perpindahannya. Ya 5F, panas dan perpindahannya. Kita buka pembelajaran 1 subtema 1 yaitu suhu dan kalor ya. Silakan dibuka bukunya masing-masing di rumah. Suhu dan kalor pembelajaran 1. Ayo berpendapat, matahari adalah benda langit terbesar dalam sistem tata surya. Matahari sangatlah panas dan mengandung gas yang selalu terbakar. Di permukaannya selalu terjadi ledakan yang menghasilkan lidah api raksasa yang ukurannya 40 atau 50 kali besar dari bumi. Matahari bersinar terang menyinari bumi. Matahari menjadi sumber energi dari makhluk hidup di bumi. Matahari juga menyinari dan menghangatkan bumi. Ya, itu sekilas tentang matahari atau sumber panas ya. Kita bisa bayangkan ya, tanpa ada matahari di bumi ini mungkin gelap ya, mungkin dingin. Jadi matahari merupakan sumber utama panas di bumi ya, harus kita tetap jaga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Silakan dibuka halaman 3. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, itu namanya teks eksplanasi. Jadi teks yang menjelaskan kejadian peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini ada contoh halaman 3, contoh teks eksplanasi yang berjudul Sumber Energi Panas di Sekitar Kita. Silakan Anda dibaca ya. Kemudian di halaman 4-nya ada pertanyaan. Yang pertama, apa topik pada teks eksplanasi tersebut? Untuk jawabannya kita bisa lihat pada judul ya. Yang namanya topik itu, berarti topiknya tentang sumber energi panas di sekitar kita, itu topiknya. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, sumber energi panas ini kita harus baca dulu ya per paragraf. Dia adanya di paragraf pertama, barisan kedua. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas sendiri. Nah, itu jawabannya. Silakan selanjutnya Anda cari sendiri nomor 3 sampai nomor 5 jawabannya ya. Tinggal cari pada teks. Selanjutnya kita buka halaman 5, mengidentifikasi sumber panas di lingkungan sekitar. Ya, selain matahari, karena matahari ini adalah sumber energi terbesar di bumi ya, yang tidak ada habis-habisnya. Nah, kita juga bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita memegang kue dengan oven listrik. Pada setrikaan ya, sama itu juga menggunakan panas ya. Masih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ke pembelajaran 2, masih subtema 1 ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang perubahan suhu ya. Contohnya, nah, seperti terjadi pada es krim. Es krim ini akan mencair kalau lama tidak kita makan. Itu namanya terjadi perubahan suhu. Perubahan wujud mencair disebabkan adanya perpindahan antara energi panas dari lingkungan ke es krim ya. Jadi energi panas juga disebut sebagai kalor. Buka halaman 8 yang nomor 1, perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Adapun kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu. Ya, jika sebuah benda dipanaskan maka suhu benda akan naik. Sebaliknya, jika benda didinginkan maka suhunya akan turun.
Dan kita dapat mengetahui kenaikan atau penurunan suhu suatu benda dengan cara mengukur suhu benda sebelum dan sesudah benda diberi suatu perlakuan. Suhu benda kita ukur dengan menggunakan termometer ya. Ya, ini pada halaman 9 ada contoh cara membuat termometer sederhana. Kita lanjut ke halaman 10, nomor 2, perubahan wujud benda. Suatu benda yang dipanaskan akan menerima panas atau kalor dari lingkungan. Sebaliknya, benda yang didinginkan akan melepaskan panas atau kalor dari benda tersebut ke lingkungan. Kalor yang diserap ataupun kalor yang dilepaskan suatu benda dapat mengakibatkan perubahan wujud suatu benda. Perubahan wujud benda padat, gas, dan cair dirangkum dalam skema di samping. Contohnya, yang tanda merah dulu ya, menguap. Dari cair menjadi gas itu namanya menguap. Kemudian dari padat ke gas namanya menyublin. Yang merah lihat dulu. Kemudian dari cair menjadi dari padat menjadi cair namanya mencair ya, dan seterusnya. Silakan Anda baca saja. Ya, kita lanjutkan sekarang menjelaskan bagian-bagian teks eksplanasi. Silakan Anda buka pada halaman 12. Nah, di sana di kotak ada paling atas ya. Bagian-bagian dalam teks eksplanasi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan ya. Kita lanjutkan. Menyanyikan lagu daerah bertangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik adalah tangga nada dengan susunan 5 saja. Ada 2 jenis laras pentatonik. Yang pertama pelog, yaitu yang memiliki susunan nada do, mi, fa, sol, si. Dan yang kedua selendro, yang memiliki susunan nadanya do, re, mi, sol, la. Nah, di sini contohnya ada lagu Gambang Suling dan Lir Ilir. Silakan Anda dengarkan lagunya ya. Cari di YouTube. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. Halaman 16. Di sini ada contoh pengelolaan garam. Jadi di sini dijelaskan ya bagaimana proses untuk pengelolaan garam. Kita lanjut ke halaman 18. Di sana ada ciri-ciri yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut dalam pembuatan teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi-informasi fakta. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Nah, yang keempat, jika teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan suatu, terdapat langkah-langkah atau tahapan yang dijelaskan. Ya, itulah ciri-ciri yang harus dipenuhi ya. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang berjudul proses pembuatan garam. Ini tinggal kita isi ya, dengan cara kita baca dulu teksnya per paragraf. Selanjutnya, halaman 18 mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kita bisa lihat di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang mengandalkan alam untuk kelangsungan hidup mereka. Manusia dengan samanya maupun dengan lingkungan saling berinteraksi. Dalam interaksi tersebut terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Dinamika interaksi itu mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun hal yang sebaliknya, hal yang buruk. Lingkungan tempat manusia hidup. Manusia terdiri atas lingkungan alam, sosial, dan budaya, dan ekonomi. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam, berarti manusia mengambil sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 19, menjelaskan makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus bersyukur akan kondisi alam Indonesia yang sangat kaya. Jadi kita pikirkan kewajiban yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Dan di sini ada hak sebagai siswa. Yang pertama, berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, siswa berhak membaca dan meminjam buku yang ada di perpustakaan sampai nomor 8. Kemudian hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan
perlindungan hukum. Yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini semuanya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan tinggal kita baca saja. Kemudian, apa sih itu pengertian hak dan kewajiban? Nah, yang pertama hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh masing-masing manusia dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, hak ini sudah dirancang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di kelas, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, itulah perbedaan hak dan kewajiban.